Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Nabila dengan nomor NIM 211 011 2013 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing bernama Bapak Hadi Prana Abadi, SPDI MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai munakahat atau perkawinan. Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah, yang artinya melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keriduan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan mengakibatkan diakuinya keabsahan perkawinan tersebut, baik menurut hukum agama, fikih, munakahat, atau pemerintah. Bila salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka mengakibatkan tidak sahnya perkawinan menurut fikih, munakahat, atau kombinasi hukum Islam, menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh salah satunya. Pengertian akad nikah. Menurut Sayyidi Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Secara bahasa, akad sama dengan mengubah simpul, perjanjian, kesepakatan, akad nikah mengawinkan wanita secara syar'i, ikrar seorang pria untuk menikahi atau mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan bagi manusia. Bagi orang Islam, perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabul dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa. Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna al-wati' dan al-damu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-damu wa al-jamu, atau ibaratkan al-wati' wa al-aqad yang bermakna bersetuju, berkumpul, dan akad. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani, tapi juga merupakan hubungan batin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini diekspresikan dengan tujuan sebuah perkawinan, yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak. Sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Hukum munakahat. Para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya. 1. Wajib. Bila nafsu mendesak, mampu menikah dan berpeluang besar jatuh ke dalam zina. 2. Sunnah. Bila nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina. 3. Mubah. Bila tak ada alasan yang mendesak atau mewajibkan segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. 4. Makruh. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi 4. Makruh. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan istrinya. 4. Makruh. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan istrinya. 5. Haram. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan istrinya. Tujuan dari hikmah munakahat berdasarkan tujuan. 1. Tujuan fisiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi a. tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman,
B. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makanan, minum, pakaian yang memadai, dan lain-lain. C. Tempat suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. 2. Tujuan psikologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi A. Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya. B. Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman. C. Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya. D. Basis pembentuk identitas citra, dan konsep diri para anggota keluarga. 3. Tujuan sosiologis, yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi A. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. B. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar. 4. Tujuan dakwah, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi A. Menjadi objek wajib dakwah pertama bagi sang dai. B. Menjadi prototipe keluarga muslim ideal, bagian dari pesona Islam bagi masyarakat muslim dan non-muslim. C. Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif, kontributif dalam dakwah. D. Memberi antibodi atau imunitas bagi anggota keluarga dari kebatilan dan kemaksiatan. Islam tidak mensyariatkan sesuatu, melainkan di baliknya terdapat kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan maslahat bagi pelaksananya. A. Sarana pemenuh kebutuhan biologis, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. B. Sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. C. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia, Quran Surat An-Nisa ayat 1, An-Nahl ayat 72. Rasulullah SAW berkata, nikahlah supaya kamu berkembang menjadi banyak, sesungguhnya saya akan memakan banyaknya jumlah umatku. Hadis riwayat Baihaqi. D. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. Rasulullah pernah berkata kepada sekelompok pemuda, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu kawin, maka kawinlah, sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu sebagai wija, pengekang syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peminangan atau khitbah sebelum pelaksanaan pernikahan. A. Definisi peminangan. Beberapa ahli fikih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan atau khitbah adalah pernyataan seorang laki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. Adapun Syahid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan khitbah sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Peminangan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan. Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini sebagai pendahuluan nikah. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pinangan atau khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan atau khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Pinangan atau khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Dasar dan hukum pinangan. Dari Mughirah R.A. sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi SAW
SAW bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu dahulu, karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan cinta antara keduanya." Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku duduk di dekat Nabi SAW. Lalu datang seorang laki-laki kepada beliau dan bercerita bahwa ia akan menikahi seorang perempuan dari kaum Ansor. Rasulullah lalu bersabda, 'Sudahkah engkau lihat wajahnya?' Laki-laki itu pun menjawab, 'Belum.' Rasulullah bersabda lagi, 'Pergi dan lihatlah, karena sesungguhnya pada wajah kaum Ansor itu mungkin ada sesuatu yang menjadi cacat.' Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Dalam menetapkan hukumnya, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah. Akan tetapi, Ibnu Rushd dengan menukil pendapat Imam Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapat pada hadis-hadis Nabi yang menggambarkan bahwa pinangan atau khitbah ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. Hikmah peminangan. Ada beberapa hikmah dari proses peminangan, diantaranya wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat, dan melindungi. Sebagai penguat perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal, bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang yang telah meminang perempuan, "Melihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan." Macam-macam peminangan. Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut. 1. Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk meminangnya, seperti ucapan, "Saya berkeinginan untuk menikahimu." 2. Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang, atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain, ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "Tidak ada orang yang tidak sepertimu." Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinangnya dengan ucapan langsung atau terus terang, dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi, bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang seperti tadi. Hal-hal yang berkaitan dengan peminangan. 1. Norma kedua calon pengantin setelah peminangan. Peminangan atau khitbah adalah proses yang mendahului pernikahan, akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena peminangan atau khitbah ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksanakan proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasanya. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan. Peminangan terhadap seseorang yang telah dipinang. Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. Ijma' para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua yang telah datang setelah pinangan yang pertama tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila 1. Perempuan itu senang pada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas, syarahah, atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu. 2. Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama. 3. Peminang pertama belum membatalkan pinangannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Janganlah kalian membeli sesuatu pembelian saudara kalian, dan janganlah kalian meminang pinangan saudara kalian kecuali dengan izinnya." Seluruh imam bersepakat bahwa hadis tersebut berlaku bagi pinangan yang telah sempurna. Adapun mengenai pinangan yang belum sempurna dengan pengertian masih menunggu jawaban. Beberapa ulama berbeda pendapat. Hanafiyah mengatakan pinangan terhadap seseorang yang
sedang bingung dalam menentukan keputusan adalah makruh. Hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan itu tidak haram. Pendapat ini berdasarkan peristiwa Fatimah binti Qais yang dilamar oleh 3 orang sekaligus, yaitu Muawiyah, Abu Jahim bin Huzafah, dan Usamah bin Zaid. Hal itu terjadi setelah selesainya masa iddah Fatimah yang telah ditalak oleh Abu Umar bin Hafsin. Walaupun demikian, pendapat Hanafi lebih kuat landasannya karena sesuai dengan tata perilaku Islam yang mengajarkan solidaritas. Peminangan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam mempertimbangkan keputusan lebih berdampak pada pemutusan silaturahmi terhadap peminang pertama dan akan mengganggu psikologis yang dipinang. Orang-orang yang boleh dipinang pada dasarnya seluruh orang yang boleh dinikahi, merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi tidak boleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, ada syarat agar pinangan diperbolehkan. 1. Bukan orang-orang yang dilarang menikahinya. 2. Bukan orang-orang yang telah dipinang orang lain. Dan C. Tidak dalam masa iddah. Batas-batas yang boleh dilihat ketika khitbah dalam hal ini para ulama terbagi menjadi 4 bagian. 1. Hanya muka dan telapak tangan. Banyak ulama yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan adalah kesuburan badannya. B. Muka, telapak tangan, dan kaki. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Hanifah. C. Wajah, leher, tangan, kaki, kepala, dan betis. Pendapat ini dikedepankan para pengikut Hambali. D. Bagian-bagian yang berdaging. Pendapat ini menurut Al-Auza'i. Dan E. Keseluruhan badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zahiri. Pendapat ini berdasarkan ketidakadaan hadis Nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminang. Waktu dan syarat melihat pinangan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung dengan syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga, baik dengan izin atau tidak. Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa melihat pinangan adalah di saat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat. Wahab Zuhaili mengatakan pada dasarnya melihat pinangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat. Rukun dan syarat nikah. Akad nikah tidak akan sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun yang 6 perkara ini. 1. Ijab kabul. Islam menjadikan ijab pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria dan kabul pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab. Sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak, Al-Quran mengistilahkan ijab kabul sebagai mitsaqan ghalizah, perjanjian yang kokoh, sebagai pertanda keagungan dan kesucian. Di samping penegasan maksud niat nikah tersebut adalah untuk selamanya, syarat ijab kabul adalah A. Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir. B. Menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria wanita. 2. Adanya mempelai pria. Syarat mempelai pria adalah A. Muslim dan mukallaf, sehat, akal balik, merdeka. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 9. B. Bukan mahram dari calon istri. C. Tidak dipaksa. D. Orangnya jelas. E. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. 3. Adanya mempelai wanita. Syarat mempelai wanita adalah A. Muslimah atau beragama samawi tetapi bukan khafirah atau musyrikah, dan mukhallaf. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. B. Tidak ada halangan syar'i, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, dan bukan mahram dari calon suami. C. Tidak dipaksa. D. Orangnya jelas. Dan E. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. 4. Adanya wali. Syarat wali adalah muslim laki-laki dan mukhalafah saat akal balik merdeka. B. Adil. C. Tidak dipaksa. D. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
Tingkatan dan urutan wali adalah sebagai berikut: A. Ayah, B. Kakek, C. Saudara laki-laki sekandung, D. Saudara laki-laki seayah, E. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, F. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, G. Paman sekandung, H. Paman seayah, I. Anak laki-laki dari paman sekandung, J. Anak laki-laki dari paman seayah, K. Hakim. 5. Adanya saksi dua orang pria. Meskipun semua yang hadir menyaksikan akad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya dua orang saksi pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Syarat saksi adalah: A. Muslim laki-laki dan mukallaf, sehat akal balik merdeka, B. Adil, C. Dapat mendengar dan melihat, D. Tidak dipaksa, E. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul, F. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. 6. Mahar. Beberapa ketentuan tentang mahar. A. Mahar adalah pemberian wajib yang tak dapat digantikan dengan lainnya dari seorang suami kepada istri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat akad nikah. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 4. B. Mahar wajib diterimakan kepada istri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada atau milik mertua. C. Mahar yang tidak tunai pada akad nikah wajib dilunasi setelah adanya persetujuan. D. Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang istri memberikan dengan sukarela. D. Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang istri memberikan dengan kerelaan. Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai. Syariat Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan pada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like and share video ini untuk menambah ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.